Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 1. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar burung dengan anak-anaknya. Kemudian ada gambar seorang ibu yang menggendong anaknya. Dan gambar pohon pisang dengan tunasnya. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Perhatikan kembali teks sebelumnya. Beri tanda centang untuk kata-kata yang sudah kamu ketahui. Nah, ini misalkan saja kata berkembang biak. Sudah mengetahui. Kata keturunan, sudah mengetahui. Kata memperbanyak, sudah mengetahui. Kata kelestarian, misalkan saja belum mengetahui. Nah, ini hanya sekedar contoh. Kalian bisa mencentangnya sesuai dengan pengetahuan kalian masing-masing. Apakah sudah mengetahui atau belum mengetahui? Cobalah mencari informasi mengenai kata-kata tersebut. Yang pertama adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak, tentang tanaman, ternak piaraan, dan sebagainya. 2. Keturunan. Keturunan artinya adalah anak cucu, generasi, angkatan. Kemudian kata yang ketiga adalah memperbanyak. Artinya menjadikan lebih banyak. Dan yang terakhir adalah kelestarian. Artinya keadaan yang tetap seperti semula, keadaan yang tidak berubah-ubah. Buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut. Nah, gambar yang pertama tampak seekor burung dengan anak-anaknya. Contoh kalimatnya, induk burung memberi makan anak-anaknya. Kemudian gambar yang kedua, ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Contoh kalimatnya, Bu Ria menggendong anaknya. Dan yang ketiga, ada pohon pisang dengan tunasnya. Contoh kalimatnya, pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Nah, banyaknya telur ada 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi, 47 sama dengan 40 ditambah 7. 47 sama dengan 40-an ditambah 7 satuan. 4 menempati tempat puluhan, 7 menempati tempat satuan. Jika dituliskan dalam nilai tempat adalah seperti berikut. 47 ditulis 47. 40-an dan 7 satuan. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. 4 menempati puluhan, 7 menempati satuan. Cobalah berlatih menyelesaikan soal-soal berikut. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Lengkapi nama bilangan dan nilai tempat sesuai bilangan yang ditunjukkan. Kemudian warnailah kotak-kotak sesuai bilangan. 66 ditulis 66. 60-an dan 6 satuan. Jadi 66 sama dengan 60 ditambah 6. 6 menempati puluhan, 6 menempati satuan. 2, 75 ditulis 75.
70-an, dan 5 satuan. Jadi 75 sama dengan 70 ditambah 5. 7 menempati puluhan, dan 5 menempati satuan. 3, 89 ditulis 89. 80-an dan 9 satuan. Jadi 89 sama dengan 80 ditambah 9. 8 menempati puluhan, dan 9 menempati satuan. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 6. Kamu sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Kamu juga sudah mengetahui simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Nah, sambungkan garis putus-putus berikut agar membentuk simbol sila keempat. Warnailah gambar tersebut sesuai dengan simbol sila keempat. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian tuliskan bunyi sila keempat pada tempat berikut ini. Masih ingatkah kalian bunyi sila keempat? Pintar. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kamu masih ingat ciri-ciri benda hidup? Coba perhatikan gambar di bawah. Isilah titik-titik di bawah ini menggunakan kata yang tersedia. Ada kata berkembang biak, kemudian kata bergerak, membutuhkan makan, dan kata tumbuh besar. Nah, coba kita lihat yang pertama ya. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena... Manakah jawaban yang paling tepat? Iya, bergerak. 2. Aku tahu burung disebut benda hidup karena... Betul, berkembang biak. 3. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena... Coba kita lihat gambarnya. Ini ada pertumbuhan ya, jadi yang paling tepat adalah tumbuh besar. Kemudian yang keempat, aku tahu ulat disebut benda hidup karena ini tampak ulatnya sedang makan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah membutuhkan makan. Aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Mari mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk berlatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Pertama-tama guntinglah pola dadu berikut. Kemudian rekatkan dengan lem sehingga membentuk dadu. Yang pertama adalah dadu bilangan satuan. Kemudian yang kedua adalah dadu bilangan puluhan. Setelah membuat dadu, lakukan kegiatan berikut. 1. Buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang. 2. Siapkan 2 buah dadu bilangan puluhan dan satuan. 3. Tentukan pemain pertama yang akan menggulirkan dadu. 4. Lemparlah kedua dadu secara bersamaan. 5. Tuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan sesuai kolom yang tersedia. Tuliskan nama dan bilangan pada tabel-tabel berikut. Nah, ini hanya permisalan ya. Kalian bisa mencobanya sendiri dan tuliskan banyaknya bilangan satuan dan puluhan yang kalian dapatkan di kolom yang tersedia. Yang pertama, misalkan saja dadu puluhannya mendapatkan 2, satuannya 3. Lambang bilangannya adalah 23, ditulis 23. 2, misalkan saja dadu puluhannya 3, sedangkan dadu satuannya 6. Lambang bilangannya adalah 36, ditulis 36. Kemudian yang ketiga,
Misalkan saja dadu puluhannya 4, dadu satuannya 5. Lambang bilangannya adalah 45, ditulis 45. 4. Misalkan dadu puluhannya 6 dan dadu satuannya 1. Lambang bilangannya 61, ditulis 61. 5. Misalkan dadu puluhannya 5 dan dadu satuannya 2. Lambang bilangannya 52, ditulis 52. Bagaimana? Kalian coba sendiri ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.